Selamat malam Ibu Bapak yang kekasih di dalam Tuhan. Salam sejahtera di dalam Yesus Kristus. Semoga kita semua berada dalam keadaan yang sehat dan kuat oleh karena berkat Tuhan. Kami dari Majelis Gereja Jemaat Rantelemo kembali menyapa Bapak Ibu dan segenap warga jemaat. Kembali kita berjumpa dalam ibadah Kamis Putih pada malam ini. Untuk itu, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita arahkan di dalam ibadah Kamis Putih pada malam ini. Saudara-saudara, dalam ibadah Kamis Putih, kita mengenang dan menghayati kembali peristiwa di malam sebelum Jumat Agung. Yesus mengadakan perjamuan malam terakhir bersama-sama dengan muridnya. Dalam peristiwa ini, Yesus membasuh kaki murid-muridnya sebagai simbol kerendahan hati menjadi teladan bagi kita. Mari mengenang dan menghayati makna Kamis Putih melalui ibadah bersama dengan tema mengikuti jejak Yesus. Mari jemaat Tuhan kita berdiri. Kita bersama-sama dengan penuh sukacita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 163. Kita nyanyikan ayatnya yang pertama dan ayatnya yang kedua. Damai sentosaku ku berikan.
yang menjadikan langit dan bumi. Amin, amin, amin. Salam sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus. Damainya menyertai kamu sekalian. Menyertaimu juga. Silakan duduk. Mari saudara-saudara yang kekasih di dalam Kristus Yesus, kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Kita bersyukur hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk menikmati waktu karunia-Nya. Tetapi kita masih saja terus berkanjang dalam dosa. Kita rajin beribadah, memuji-muji dan memanggil nama Tuhan. Tetapi kita juga masih menyimpan dalam hati kita amarah, iri hati, dengki, kesombongan, dendam yang membuat hati kita dan sesama kita terluka. Kita tidak menghargai pengorbanan Tuhan Yesus bagi kita. Hari ini, firman Tuhan diperdengarkan kepadamu. Janganlah keraskan hatimu, karena itu bertobatlah. Akuilah segala lakumu di hadapan Tuhan. Mazmur 51 ayat 1. Tolong ya Allah, kasihanilah. Tolong ya Allah, kasihanilah. Sungguh ku mohon kasih setiamu. Ampuni dan hapuskanlah dosaku yang ku gumuli tiada putusnya. Aku bersalah pada dirimu, padamu pula aku mau mengaku. Adil Engkau dalam masalahku, suci dan murni di penghukumanmu. Saudara-saudara, kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan limpah kasih setianya. Seperti seorang bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang yang takut akan Dia. Firman Tuhan, aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu, seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Aku memuji kebesaran-Mu. Aku memuji kebesaran-Mu, aku besar, Kau Allahku. Aku memuji kebesaran-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Setelah kita menerima anugerah Allah, maka sekarang saudara-saudara yang kekasih, dengarkanlah petunjuk hidup baru. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Mari jemaat Tuhan kita
bersama-sama membuka Mazmur 116. Kita akan baca secara berbalasan mulai dari ayatnya yang ke-12 sampai dengan ayatnya yang ke-19. Mazmur 116 ayat 12 sampai dengan ayatnya yang ke-19. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku, aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan akan membayar nasarku kepada Tuhan, di depan seluruh umatnya. berharga di mata Tuhan. Kematian semua orang yang dikasihinya. Ya Tuhan, aku hambamu, Aku hambamu, anak dari hambamu perempuan. Engkau telah membuka ikatan-ikatanku, aku akan mempersembahkan korban syukur kepadamu, dan akan menyerukan nama Tuhan akan membayar nasarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya, di pelataran rumah Tuhan. di tengah-tengahmu, ya Yerusalem. Haleluya. Kita sambut dari Mazmur 116, kita nyanyikan ayatnya yang pertama dan ayatnya yang ke-7. Mazmur 116 ayatnya yang pertama dan ayatnya yang ke-7. Ku mengasihi Tuhan Allahku. Ku mengasihi Tuhan Allahku, yang mendengar doaku selamanya. Dia menjawab maka kepadanya, seumur hidup aku berseru. Di dasarku yang selayaknya, ingin ku bayar di depan umatnya. Di mata Tuhan sangatlah berharga, beri kematian tiap hambanya. Kita akan membaca dan memahami kebenaran firman Tuhan yang akan menjadi pedoman hidup kita. Sebelumnya, Bapak Ibu yang dikasih, mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan malam ini. Kebaikan Tuhan, kebesaran Tuhan dan kasih Tuhan senantiasa kami alami, kami nikmati dalam hidup ini hingga kini. Malam ini Tuhan, kembali kami bersekutu di hadirat-Mu, beribadah bersama-sama di hari Kamis Putih. Di dalam ibadah kami pada saat ini Tuhan, kami mau membaca dan kami mau merenungkan, kami rindu memahami kebenaran firman Tuhan. Allah kami di sorga, Engkau yang akan bersabda kepada kami di dalam hikmat Roh Kudus. Mampukan kami mengerti firman-Mu ini ya Allah. Terlebih mampukan kami untuk melakukannya dalam hidup kami. Kami bersedia untuk mendengar firman-Mu Tuhan. Bersabdalah kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan kita malam hari ini sesungguhnya terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, yaitu dari kitab Keluaran pasal 12 ayat 12 sampai 15 tentang perayaan Paskah, bagaimana Allah melewati rumah orang Israel ketika orang Israel hendak dihantar dari tanah Mesir. Dan yang kedua, yaitu dari pertama Korintus pasal 11 ayat 17 sampai 34
tentang adat istiadat atau kebiasaan-kebiasaan yang salah dalam perjamuan malam dan perjamuan malam bagi orang-orang Yahudi, bagaimana mereka memelihara itu dengan tidak tepat atau kurang sesuai dengan apa yang dimaksudkan oleh Tuhan. Namun kita akan membaca bahan utama kita, yaitu dari Injil Yohanes pasal 13 ayat 31 sampai 35. Saya undang jemaat Tuhan untuk berdiri. Yohanes pasal 13 ayat yang ke 31 sampai 35. Firman Tuhan, perintah baru. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, sekarang Anak Manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam Dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam Dia, Allah akan mempermuliakan Dia juga di dalam dirinya, dan akan mempermuliakan Dia dengan segera. Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Demikian firman Tuhan. Amin. Baik, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita memperingati hari atau kita beribadah hari Kamis Putih. Mungkin banyak jemaat yang bertanya, apa dasar teologi atau apa makna teologi dari Kamis Putih itu sendiri? Sepintas Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, saya mau menyampaikan kepada kita bahwa Kamis Putih itu selain menjadi sebuah tradisi di kalangan orang Yahudi, bahkan dalam banyak gereja sampai sekarang ini, makna lain selain tradisi tadi, makna lain atau makna teologinya, yaitu Bapak Ibu yang kekasih bahwa Kamis Putih adalah bagaimana kita mau mengenang atau mengingatkan kita tentang peristiwa-peristiwa di mana Yesus mendekat kematiannya. Jadi peristiwa-peristiwa yang terjadi kepada Yesus mendekat kematiannya. Misalnya peristiwa seorang perempuan yang membasuh kaki Yesus dengan minyak wangi, nerwastu. Kalau dalam dunia sekarang bisa dikatakan parfumnya atau minyak zaitun. Lalu menyekahnya dengan rambutnya. Sudah minyak yang sangat mahal. Ia pula menyekah kaki Yesus dengan rambutnya. Dan rambut itu Bapak Ibu adalah mahkota, simbol dari kemuliaan, wibawa. Seorang perempuan ketika ia tidak memiliki rambut, maka ia tidak nampak menjadi seorang perempuan. Tetapi ketika ia memiliki rambut, maka ia nampak seperti seorang perempuan. Dan sekali lagi itu adalah mahkota, simbol mahkota yang dipakai oleh perempuan untuk menyekah kaki Yesus. Adalah tanda kerendahan hati dan pelayanan seorang perempuan. Juga di mana
Kita juga mau memperingati metode pelayanan Yesus, yaitu pada malam perjamuan malam yang terakhir menjelang ia ditangkap dan dianiaya. Di malam perjamuan malam itu, Yesus mengambil roti, memecah-mecah, lalu melayani murid-muridnya. Jadi di sana atau dalam pesta perjamuan malam itu, ada makna yang disampaikan kepada kita bahwa Yesus yang adalah guru, Yesus yang adalah Tuhan itu juga siap untuk menjadi pelayan bagi murid-muridnya. Yang ketiga, bahwa kita juga mau mengenang doa dari Yesus yang dilakukannya seorang diri. Ketika ia masuk ke dalam taman Getsemani, ia meninggalkan muridnya terlebih dahulu, lalu ia ke Getsemani untuk berdoa. Ia melaluinya seorang diri. Peristiwa itu yang harus kita ingat. Yang ketiga, bahwa Yesus melakukan pembasuhan kaki bagi para murid-muridnya. Bukan tanpa arti dan bukan tanpa maksud, bukan tanpa makna. Yesus melakukan hal seperti itu, yaitu membasuh kaki para muridnya. Secara singkat Bapak Ibu, pembasuhan kaki terhadap muridnya itu adalah sebuah atau salah satu cara Yesus menyatakan kesiapannya menjadi seorang hamba atau menjadi seorang pelayan. Juga kesiapannya menjadi orang yang merendahkan hati dan menjadi pelayan atau menjadi hamba, siap melayani siapapun juga. Itu Bapak Ibu, kesimpulan atau pengertian di sekitar Kamis Putih, dasar teologi dari Kamis Putih. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Kristus Yesus, baik Mazmur yang berbicara tentang bagaimana seorang pemazmur berpikir mengolah di dalam hatinya, mengolah dengan pikirannya, entah bagaimana caranya, ia ingin mendapatkan apa yang harus dilakukannya sebagai wujud terima kasih atau ucapan syukurnya kepada Allah atas berbagai berkat-berkat Tuhan dalam hidupnya, pertolongan Tuhan dalam hidupnya. Pemazmur tahu betul bahwa ia selalu ditolong dan selalu diberkati oleh Tuhan. Karena itu dia berpikir, mengolah hatinya, mengolah pikirannya, bagaimana apa yang harus dia lakukan untuk membalas segala kebaikan Tuhan atau bersyukur kepada Tuhan. Kalau kitab Keluaran Bapak Ibu yang kekasih mau mengingatkan kepada kita bagaimana Allah berkarya bagi orang Israel melalui peristiwa Paskah atau melalui peristiwa Yesus atau Allah melewati Yahweh, melewati malaikat Yahweh, melewati setiap rumah orang Israel ketika di situ ada tanda darah. Jadi itu harus dilewati oleh malaikat Yahweh atau malaikat Tuhan. Dan terjadi di kalangan orang Mesir bahwa pada saat itu ketika bangsa Israel hendak dihantar oleh Allah keluar dari tanah Mesir, maka setiap anak sulung orang Mesir mati. Pertolongan Tuhan nyata kepada bangsa Israel bahwa Tuhan mengutus malaikatnya dan melewati rumah setiap orang Israel dengan sebuah tanda darah yang berbentuk salib pada setiap ambang pintu orang Israel. Dan pertama Korintus berbicara tentang nasihat dan pengajaran bagaimana melakukan perjamuan kudus atau memperingati peristiwa yang di atas tadi saya katakan, memperingati peristiwa perjamuan makan malam yang benar. Jadi ternyata ada cara melakukan perjamuan yang tidak benar, yang tidak benar. Karena itu pada saat itu, karena itu Paulus menekankan bagaimana perjamuan itu dilakukan sebenar-benarnya atau bagaimana supaya perjamuan dilakukan dengan tepat berdasarkan iman atau berdasarkan kehendak Allah.
Saudara-saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, bahan utama kita dari Yohanes, pembacaan kita saat ini, Yohanes pasal 13, ayat 31 sampai ayat yang ke-35. Bapak Ibu yang berbicara, yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Kalau keempat pembacaan kita sampai di Yohanes, korelasi dari semuanya itu adalah bagaimana kita memahami dan melakukan atau menyatakan syukur yang baik dan benar kepada Tuhan. Kalau kita masuk di dalam Injil Yohanes, Bapak Ibu, kita mau melihat Injil Yohanes pasal 13 ayat 31 sampai ayat yang ke-32. Di sana ada 4 kemuliaan yang dinyatakan. Ya, kalau kita cermat atau teliti membaca pasal 13 ayat 31 sampai 32, maka di ayat 31 sampai 32 itu ada 4 kemuliaan yang disampaikan kepada kita atau disampaikan oleh penulis atau Injil Yohanes kepada kita. Yang pertama Bapak Ibu bahwa yang pertama dari kemuliaan yang 4 tadi itu kemuliaan Yesus datang dalam bentuk salib. Kemuliaan Yesus datang dalam bentuk salib. Tentu ini sangat bertentangan dengan pola pikir kita. Atau ini tentu sangat bertentangan dengan hasil logika kita. Bagaimana caranya salib menjadi sebuah kemuliaan bagi Yesus? Sementara di kalangan orang Romawi, salib adalah sebuah hukuman yang paling hina. Itu peristiwa salib atau penghukuman salib itu dilakukan bagi penjahat yang paling jahat dan penghukuman yang paling hina. Tetapi pembacaan kita mengatakan bahwa itu adalah sebuah kemuliaan bagi Yesus. Seorang tentara Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, baik dia prajurit maupun jenderal, kalau ia maju berperang, yang membuat dia atau yang membuat mereka tentara atau siapa saja yang berperang itu, jenderal atau prajurit, yang membuat mereka menjadi orang yang mulia bukan karena berhasil lolos dari kematian dalam peperangan itu. Tetapi yang membuat mereka mulia adalah atau dikenang selalu adalah kematiannya dalam peristiwa peperangan. Kita ingat peristiwa lubang buaya Bapak Ibu, kalau kita orang Indonesia. Kita ingat, adakah prajurit-prajurit yang lain dikenang pada zaman penjajahan? Tidak. Peristiwa lubang buaya yang sangat dikenang menjadi yang mulia. Atau seorang tenaga medis misalnya dalam dunia sekarang, tenaga medis, ya mereka mengatakan kita rakyat menjadi garda depan di dalam memutus rantai COVID-19. Tetapi kita juga selaku rakyat kita mengatakan tenaga medis inilah yang merupakan garda depan, yang betul-betul mempertaruhkan hidup mereka, keluarga mereka untuk menyembuhkan mereka yang mungkin terpapar virus corona. Tetapi apakah keberhasilan mereka menyembuhkan atau mengobati pasien yang membuat mereka mulia atau menjadi orang yang dikenang? Tidak. Yang membuat mereka dikenang adalah, wah dokter ini meninggal karena ini, dokter ini meninggal karena ini, suster atau mantri ini meninggal karena ini. Itu yang diingat Bapak Ibu, dan itu yang menjadi mulia bagi mereka, kemuliaan bagi mereka. Nah, Yesus Bapak Ibu yang kekasih di dalam pembacaan kita kali ini, justru dari salib itulah Yesus mendapatkan kemuliaan. Bahwa di dalam penderitaan itulah, di dalam keterhinaan itulah, Yesus dikenang hingga kini. Yesus dipuji dan dipuja oleh dunia, disembah oleh dunia. Yesus siap menjadi orang yang terhina di salib. Jadi salib adalah yang membuat Yesus mulia. Kita adalah murid Yesus. Kita adalah sahabat Yesus. Kita adalah saudara Yesus. Tentu Bapak Ibu yang kekasih, kita tidak disalibkan lagi seperti salib Yesus. Tetapi banyak hal dalam kehidupan kita ini
yang senantiasa mengintip untuk apa kesalahannya. Tetapi dari sana karena tidak bersalah, tetapi ia ditombak, ia dihinakan, maka Pandilostre menjadi orang yang ditokohkan di gereja atau raja. Itu Yesus. Dan tentu ini juga akan membuat kita, ketika kita kuat, kita tetap bertahan di dalam kemuliaan Tuhan. Ketika kita dihinakan atau tersalibkan dalam hidup ini, jangan pernah kita takut bahwa mungkin hidup kita akan menjadi binasa, tetapi justru akan menjadi dikenang oleh orang lain. Saudara-saudara, itu kemuliaan yang pertama, kemuliaan Yesus di atas kayu salib. Yang kedua, kemuliaan apa yang dinampakkan dari ayat 31 sampai 32 ini? Bahwa Yesus dimuliakan oleh karena kepatuhannya, ketaatannya kepada Bapanya di sorga. Yesus mendapatkan kemuliaan itu oleh karena ketaatannya kepada Bapanya di sorga yang diwujudkan di atas salib, yang dinyatakan dan disempurnakan di atas kayu salib. Itulah wujud ketaatan yang paling sempurna ketika dia berada di atas kayu salib. Kalau saya katakan tadi ketika ia sendiri pergi di Getsemani, sekarang betul-betul ia sendiri di atas kayu salib sehingga ia berkata kepada Bapanya yang di surga, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Ya Bapakku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ia merasa, ia mengalami kesendirian di atas kayu salib, sehingga ia mengatakan bahwa Eloi, Eloi lama sabachthani. Dan kepatuhan atau ketaatan Yesus inilah yang membuat kita memotivasi atau mendorong atau mewajibkan kita juga harus hidup di dalam ketaatan kita, kepatuhan kita. Salib sekalipun atau tantangan hidup terberat apapun, kita dituntut oleh Tuhan untuk senantiasa patuh dan taat kepada Tuhan. Sebab ketika kita patuh dan taat kepada Tuhan, di sanalah kemuliaan Bapak Ibu yang dikasih. Kemuliaan mana? Kemuliaan dalam sorga yang kekal. Kemuliaan yang sejati. Yang ketiga Bapak Ibu, di dalam Yesus Kristus Allah memuliakan dirinya. Di dalam Yesus Kristus Allah memuliakan dirinya. Bagaimana caranya Allah memuliakan dirinya? Allah berinkarnasi. Allah masuk ke dalam dunia. Menjadi seorang manusia. Ia datang ke dalam dunia menjadi manusia. Atau apakah kita mengatakan bahwa kalau ia datang menjadi manusia, itukah sebuah kemuliaan? Tentu melalui peristiwa inkarnasi ini, atau penjelmaan menjadi manusia ini, dalam prosesnya nantinya, Yesus, Allah akan dimuliakan melalui inkarnasi di dalam Yesus Kristus yang menjadi manusia. Kalau dalam perjanjian lama Bapak Ibu, Allah itu sangat, atau Yahweh itu sangat ditakuti. Tak seorang pun manusia, kecuali Musa ya. Itu pun Musa tidak langsung bertatapan wajah seperti ini. Mata tatap mata. Tetapi Musa hanya diperlihatkan api, awan, dan lain-lain. Siapa yang berjumpa langsung atau berhadapan wajah dengan Tuhan, firman Allah katakan langsung mati. Orang itu langsung mati. Betapa menakutkannya Tuhan itu. Karena itu, dia datang ke dalam dunia supaya manusia ini tidak takut. Tidak takut melulu kepada Tuhan. Yang memandang Tuhan itu sebagai Tuhan yang sangat angker atau keramat. Atau menakutkan untuk dijumpai. Karena itu kemuliaannya dinyatakan melalui inkarnasi atau penjelmaannya ke dalam dunia. Supaya manusia bukan sekedar takut, bukan sekedar kagum. Tetapi manusia menikmati kasih Allah yang utuh. Manusia menikmati kasih Allah yang utuh. Yang dikatakan banget itu tahu, yang dikagumi banget itu tahu. Kalau kita hanya sebatas mengagumi orang, menakuti orang,
pasti tidak ada hubungan atau tidak ada keakraban yang sejati. Tetapi kalau kita mengasihi orang atau orang itu mengasihi kita, maka pasti ada hubungan yang sangat akrab di dalam kehidupan kita. Dan ketika kita memiliki hubungan yang sangat akrab dengan orang itu, maka kita mulai melihat sisi-sisi yang membuat kita kagum. Ya. Membuat sisi-sisi dari kehidupan orang itu yang membuat kita kagum. Contohnya Bapak Ibu, ketika kita akrab dengan orang, lalu kita melakukan sebuah kekeliruan, yang jelasnya bahwa orang itu akan memahami kita. Di sanalah kemuliaannya. Bahwa ternyata sahabat saya sangat mengerti kekeliruan saya. Kasih itulah yang membuat kita kagum kepada orang itu. Saling mengasihi. Dan orang itu menjadi orang yang membuat kita sangat bersuka cita. Kasih Allah di dalam inkarnasi Allah, di dalam Tuhan Yesus Kristus itulah yang membuat kita sangat dekat dengan Allah dan membuat kita menjadi manusia yang sangat kagum, yang sangat akrab, yang sangat memuliakan Tuhan. Betapa hebatnya kasih setia Tuhan bagi kita. Betapa rendah hatinya Allah kita mau turun ke dalam dunia supaya kita menjadi orang yang diselamatkan. Betapa mulianya kasih Tuhan itu bagi kita. Sekali lagi bahwa kita adalah sahabat Kristus, maka kita pun dituntut untuk melakukan apa yang Allah lakukan. Karena kita adalah anak-anak Allah, kita juga diharapkan untuk senantiasa menjadi anak Allah yang melakukan kehendak Allah. Dan yang dipermuliakan yang keempat adalah Allah mempermuliakan dirinya dan mempermuliakan Yesus, bahkan juga hendak mempermuliakan kita. Melalui apa Bapak Ibu? Melalui peristiwa kebangkitannya dan melalui peristiwa kenaikannya. Allah mempermuliakan dirinya dan Allah mempermuliakan Yesus. Yesus tidak mati selama-lamanya. Allah tidak mati selama-lamanya. Tetapi Yesus bangkit. Yesus bangkit tidak tinggal di dalam dunia selama-lamanya. Tetapi ia naik ke sorga. Bahwa Yesus dimuliakan. Allah dipermuliakan. Bapak Ibu yang kekasih. Kalau Allah mempermuliakan Yesus, Yesus mempermuliakan dirinya, mempermuliakan Bapaknya. Bapaknya mempermuliakan dirinya, mempermuliakan Bapa sendiri dan Yesus, serta hendak mau mempermuliakan kita, maka kita Bapak Ibu senantiasa bersyukur betapa baiknya Allah bagi kita. Betapa sejatinya kasih Allah bagi kita. Betapa mulianya kasih dan cinta Allah bagi kita. Karena itu pemazmur katakan, dengan apakah akan kubalas segala kebaikannya? Dengan apa Bapak Ibu kita mau balas kematian Yesus bagi kita? Dengan apa Bapak Ibu kita mau balas Allah yang mulia turun ke dalam dunia itu menjadi manusia, menderita dan lain-lain sebagainya? Dengan apa kita membalas? Tentu kita tidak bisa mengukur kasih setia Tuhan. Karena itu Roma katakan, persembahkanlah hidupmu, tubuh, roh, dan jiwamu menjadi persembahan yang hidup dan yang berkenan kepada Tuhan. Kalau tubuh, roh, dan jiwa kita persembahkan kepada Tuhan, otomatis yang lain itu menjadi hal yang ikut di belakang. Karena tubuh, roh, dan jiwa kita ini dijamin dengan finansial oleh Tuhan, dijamin oleh Tuhan, diberi hikmat, akal, dan pikiran, hati, dan ketulusan, maka semuanya itu akan menjadi ibadah kita, persembahan kita kepada Allah. Pemazmur sangat, dengan apakah akan kubalas kebajikan Tuhan kepadaku? Ini juga menjadi perenungan bagi kita, dengan apakah kita balas kebaikan Tuhan bagi kita? Kita masih sehat dan kuat hingga kini, dengan apakah akan kubalas segala kebaikan Tuhan kepadaku? Ini perenungan bagi kita. Di dalam mengikuti jejak Yesus, Yesus siap disalib, menderita, tetapi ia dibangkitkan, dimuliakan oleh Bapaknya di surga. Kita juga harus siap dalam kehidupan kita, karena kita dituntut untuk mengikut jejak Yesus dalam hidup kita ini. Lalu seterusnya Bapak Ibu yang kekasih, di ayat yang ke-33,
Di situ dikatakan, hai anakku, hanya seketika lagi. Mengapa Yesus mengatakan begitu? Dalam perjamuan malam pada saat itu ketika Yudas yang sudah diberi roti itu lalu pergi, sudah menjadi kerasukan setan atau kerasukan iblis, maka dia pergi menyusun sebuah strategi bagaimana ia menyerahkan Yesus. Bagaimana caranya Yudas mau menyerahkan Yesus? Ia sudah pergi. Maka ke-11 murid Yesus yang lain ini disapa oleh Yesus, hai anak-anakku, hanya seketika saja. Karena malam itu Bapak Ibu, ia sudah harus ditangkap melalui petunjuk atau penyerahan seorang Yudas yang menjadi murid pemegang kas selama ini. Sebentar sekali, tinggal sebentar, malam itu juga ia harus ditangkap. Seorang diri saja juga ketika ia berdoa di Getsemani. Bahkan ia seorang diri saja juga ketika ia ada di salib. Hal ini menjadi aba-aba atau hal ini menjadi peringatan bagi para murid. Supaya para murid itu tidak menjadi orang yang bingung. Bahkan supaya para murid itu tidak menjadi para murid yang menyangkal Yesus ketika Yesus sudah mulai ditangkap, dianiaya, disalibkan. Yesus mengalami hal seperti itu. Dan yang diharapkan adalah bahwa para murid tidak menjadi para murid yang murtad. Yang menyangkal Yesus. Wah, ini kasih orang guru. Ini kasih orang Tuhan. Inikah yang seperti ini yang berkuasa? Abah-abah. Peringatan bahwa memang Tuhan, memang Yesus mengatakan kepada kita bahwa sebentar lagi kamu tidak tahu kemana aku pergi. Aku akan pergi seorang diri. Itu tujuan yang pertama. Tujuan yang kedua, karena Yesus mau meninggalkan mereka, maka ada peringatan yang lain, ada perintah yang lain yang ditunjukkan atau disampaikan. Karena saya, Yesus ya, karena saya atau karena Yesus sudah mau meninggalkan kalian, maka kalian harus menjadi murid yang taat ya. Seperti itu. Kalian harus menjadi murid yang saling mengasihi ya. Orang tua-tua kita, tak ada orang tua yang tidak menyarankan, menasihati anaknya, memerintahkan anaknya untuk saling mengasihi. Tidak ada orang tua yang menyarankan anaknya, wah saling membencilah kamu, terpecah belahlah kamu. Orang tua selalu menyarankan, menasihatkan, mengajarkan kepada anak-anaknya, saling mengasihilah kamu, bersatulah kamu. Karena apa? Orang tua tahu bahwa akan tiba saatnya mereka tidak akan ada di dalam dunia, dalam arti mereka mati. Seperti peristiwa Jumat Agung besok. Yesus tahu persis bahwa ia akan mati, karena itu pesan. Sebentar lagi anak-anak, sebentar lagi murid-murid, saya akan tinggalkan kamu. Tetapi tidak lalu diam. Tanpa kelanjutan dari perintah itu. Tanpa tindak lanjut. Tetapi Yesus katakan sebentar lagi, karena itu. Karena itu. Sebentar lagi saya meninggalkan kalian, yang 11 orang ini, Petrus bersama dengan teman-temannya. Sebentar lagi saya akan meninggalkan kalian, dan kemana aku pergi, kamu tidak tahu, artinya tidak mampu, tidak kuat, tidak bisa kamu mengalami perjalanan hidup seperti yang saya alami, yaitu peristiwa salib. Karena itu, kamu diberi perintah, perintah lanjutan. Aku memberi perintah kepada kamu. Perintah yang diperintahkan kepada atau yang diberikan kepada para murid itu ada banyak hal Bapak Ibu, tetapi dasarnya adalah kasih. Nah, kasih yang diperlihatkan atau diperintahkan oleh Yesus di sini kepada murid-muridnya yang 11 orang itu bukan kasih yang banyak kali kita pahami, bahwa kita disebut kasih kalau memberi itu dan memberi ini, mendapatkan itu dan memberi itu. Kasih yang kasat mata, aku diberi uang, kamu diberi beras, dan lain-lain. Tetapi yang Yesus perintahkan di sini, dikatakan bahwa supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku mengasihi
kamu. Ya. Sama seperti aku mengasihi kamu. Kasih Yesus kepada para muridnya selama ini adalah kasih yang sempurna. Yesus memberi makan, Yesus memberi penghiburan, Yesus memberi pengajaran, Yesus memberi memberi nasihat, Yesus memberi kekuatan. Bahkan Yesus banyak kali menghardik para muridnya. Di Injil Markus dikatakan bahwa ketika Yesus bertanya, siapakah aku ini? Kamu adalah Mesias. Tapi lanjutannya ke bawah, ketika ia mau mengatakan, Yesus mau mengatakan bahwa dia mau pergi untuk memberi pengajaran bahkan kasih kepada orang lain, Petrus menyeret ke samping dan Yesus menjawab, mengatakan kepada Petrus, enyahlah kau iblis. Kata iblis disampaikan kepada Petrus yang begitu dekat kepada Yesus. Tetapi Yesus juga menyebut Petrus itu, enyahlah kau iblis. Bukan tubuhnya Petrus yang menjadi iblis, tetapi ketidaktahuannya, ketidakmengenalannya Petrus tentang siapa Yesus itu yang hidup setiap saat. Karena itu kasih Yesus Bapak Ibu bukan hanya kasih soal makan dan minum, tetapi banyak hal sempurna kasih Yesus itu. Kasih Yesus itu bukan hanya yang membuat kita senang, bergembira, melompat-lompat dan bertepuk tangan, tetapi yang membuat kita juga harus merenung, yang membuat juga kita harus tersinggung, yang membuat kita harus juga mengoreksi diri kita. Ternyata Yesus menyebut saya sebagai seorang iblis. Betapa kasarnya Bapak Ibu. Tetapi di balik kekasaran kata Yesus bahwa kamu, enyahlah kamu iblis, ada kandungan kasih yang luar biasa supaya Petrus dan kita sekalian tidak selama-lamanya menjadi orang yang tidak mengenal Tuhan. Orang yang tidak mengenal Tuhan itu adalah disebut sebagai iblis oleh Yesus. Jadi kalau Yesus mengasihi murid-muridnya dengan sempurna, maka perintah selanjutnya adalah, ini sudah contoh yang diberikan oleh Yesus kepada murid-muridnya, maka contoh itu harus diikuti oleh para muridnya. Karena itu kita harus mengikuti jejak Yesus. Sama seperti aku mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Kalau kasih itu kita sudah lakukan, seperti di pertama Korintusnya. Di pertama Korintus, bahkan di sini tadi dikatakan, yang di pembukaan itu tadi dikatakan bahwa kasih itu seperti ini. Iri hati, kesombongan, dan masih banyak lagi ke sana. Masih banyak lagi terurai tadi. Itu semuanya oleh Yesus disebut iblis. Dan pastinya harus dikasih keluar dari dalam diri kita, supaya ketika iri itu, ketika kesombongan itu, ketika keegoisan itu, ketika hal-hal yang tidak disenangi oleh Tuhan itu keluar dari dalam diri kita, kita buang dari luar diri kita. Kita buang keluar dan tidak ada di dalam diri kita, maka di sini dikatakan bahwa dengan demikian orang akan tahu bahwa kamu adalah muridku. Jadi untuk menyatakan bahwa kita adalah murid Yesus bukan hanya dengan berbicara, Bapak Ibu. Salah satu hal adalah berbicara. Tidak bisa juga dikatakan, oh kalau begitu tak perlu ada khotbah. Kalau begitu tak perlu ada firman. Tetapi sekali lagi saya katakan bahwa bukan hanya dengan berbicara. Artinya salah satu untuk menyatakan kasih adalah berbicara. Bukan hanya dengan berbicara, tetapi harus nyata dalam tindakan langsung setiap saat. Kalau hari ini, itu adalah bahagian dari kasih. Yang langsung nampak, yang langsung nyata dilihat orang. Jadi kasih itu sekali lagi, bukan hanya bisa dikatakan, tetapi juga nampak. Dengan demikian orang akan tahu bahwa dia adalah murid Yesus. Kita adalah murid Yesus.
sekali lagi kita katakan, kita lakukan dalam kehidupan kita ini. Demikian yang hendaknya disampaikan bagi kita. Demikian hendaknya yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Bahwa kita disebut sebagai murid Kristus. Maka mari Bapak Ibu kita mengikuti jejak Yesus yang sempurna di dalam mengasihi, dalam penderitaan, dalam cambukan, dalam di atas salib sekalipun. Yesus setia. Sebab di sanalah kemuliaan. Di sana di balik salib di dalam dunia ini Bapak Ibu, ketika kita setia mengikuti jejak Yesus, kemuliaan selama-lamanya di sorga yang kekal itu adalah milik kita. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, kita akan masuk di dalam proses pembasuhan kaki. Namun sebelumnya bersama-sama kita mendengarkan Injil Yohanes pasal 13 ayat 1 sampai ayat yang ke-15. Injil Yohanes pasal 13 ayat 1 sampai 15. Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Sementara itu sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Mereka sedang makan bersama, dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati Dia. Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya, dan bahwa Ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian Ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya. Lalu menyekahnya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Maka sampailah Ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, Engkau hendak membasuh kakiku?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengerti kelak." Kata Petrus kepadanya, "Engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya." Jawab Yesus, "Jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bahagian dalam aku." Kata Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, jangan kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku." Kata Yesus kepadanya, "Barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi, selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua. Sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia. Karena itu ia berkata, tidak semuanya kamu bersih." Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat. Tetapi memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu." Amin. Kasih itu lemah lembut.
Kasih itu lemah lembut, sangat sederhana. Kasih itu murah hati, rela menderita. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu. Andai kata ku serahkan seluruh hidupku tanpa cinta kasih, hampa tak berguna. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu. Yesus memberi keteladanan yang tulus untuk melayani. Dia membasuh kaki para muridnya, tanda bahwa dia datang bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Marilah kita membuka mata hati kita, merenung keteladanan Yesus yang melayani dengan tulus. Pembasuhan kaki bukanlah simbol pembasuhan dosa, melainkan simbol perendahan diri di hadapan Tuhan. Mari saudara-saudara yang ada di rumah, kita memulai dari kepala keluarga, dalam hal ini Bapa, membasuh kaki ibu dan anak-anaknya. Sesudah itu, ibu membasuh kaki ayah bersama dengan anak-anaknya, dan selanjutnya. Mari kita lakukan pembasuhan kaki, saudara-saudara, sidang jemaat yang kekasih di dalam Tuhan. Aku hamba-Mu, Tuhan, Engkau memanggilku. Aku hamba-Mu, Tuhan, Engkau memanggilku. Aku berserah Tuhan, pakailah hamba
damai sejahtera. Aku hamba-Mu Tuhan, Engkau memanggilku. Aku berserah Tuhan, pakailah hamba-Mu. Mari kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang berdosa kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri. Bersama-sama kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita. Ia dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kidung Jemaat 38, kita nyanyikan ayat yang pertama dan ayat yang kelima, telah kutemukan dasar kuat. Ya, kita akan memberikan tanda ucapan syukur kita kepada Tuhan melalui persembahan. Dan dengarkanlah firman Tuhan dari 2 Korintus 9 ayat 7 sampai ayat yang ke-8 berbunyi. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia, ayat 1 dan ayatnya yang kedua. Pakailah waktu anugerah Tuhanmu. Mana benda yang
kita berdoa syafaat. Terima kasih ya Allah kami di sorga. Dengan kepala yang tertunduk, kami merendahkan hati dan hidup kami. Tubuh, roh, dan jiwa kami Tuhan, kami rendahkan di hadirat-Mu, menyembah Engkau, beribadah kepadamu, bersyukur kepadamu untuk semua kebaikan Tuhan bagi kami yang tidak dapat kami hitung satu persatu. Terima kasih kami persembahkan atas waktu dan kesempatan yang Tuhan masih karuniakan bagi kami untuk kami beribadah bersama-sama, sekalipun kami dibatasi oleh ruang, tetapi iman kami, harap kami, semangat kami untuk memuliakan Allah, hidup dalam persekutuan yang indah di hadapan Tuhan. Terima kasih atas kepandaian yang Tuhan berikan bagi setiap umat-Mu di dalam dunia ini. Sehingga dengan sosial media yang kami pakai, kami boleh memuliakan Tuhan dalam persekutuan kami di ibadah Kamis Putih pada saat ini. Kesiapan kami menyembah Tuhan akan mendatangkan berkat dan sukacita bagi kami. Terima kasih Tuhan, Engkau membasuh kami dari dosa kami. Karena itu pun Tuhan menuntut kami untuk mengikuti jejak Allah, yaitu Tuhan kami Yesus Kristus, yang siap merendahkan hati dan hidupnya dirinya, menjadi hamba dan menjadi pelayan bagi kami. Kami adalah murid-Mu Tuhan, pakai juga kami menjadi hamba dan pelayan, sesuai dengan kasih karunia dan talenta pada diri kami. Malam ini Tuhan kami bersyukur atas berkat-berkat yang dialami oleh jemaat-Mu. Kami boleh beribadah, kami boleh memuji Tuhan lewat kidung pujian kami. Kami boleh berdoa kepada-Mu, menyatakan seluruh sukacita kami dan harapan kami kepada Tuhan. Bahkan firman-Mu Tuhan perdengarkan bagi kami. Bahkan sekalipun kami berada di rumah kami masing-masing, tetapi Allah, Engkau menyatakan hikmat-Mu juga bagi anak-anak-Mu. Sehingga di rumah mereka masing-masing pun mereka mengumpulkan persembahan untuk menopang penata layanan bagi kemuliaan Allah dan bagi peningkatan pertumbuhan kehidupan beriman dan bersekutu bagi setiap anak-anak-Mu. Ya Tuhan, kami bersyukur kepada-Mu atas berkat dan karunia yang jemaat-Mu senantiasa dapatkan dan terima dari Allah, melalui kesehatan dan kekuatan, iman dan pengharapan yang senantiasa dimiliki oleh jemaat-Mu. Karena itu dalam tugas dan tanggung jawab mereka ya Tuhan, apapun yang mereka lakukan yang dikenan oleh Allah, baik selaku pegawai negeri, swasta, perwira swasta, juru bangunan, atau apa saja yang anak-anak-Mu lakukan, ya Tuhan perkenankan, pasti akan mendatangkan sukacita bagi mereka, sebab mereka melakukannya di dalam penyerahan diri dan di dalam pengandalan akan Tuhan di dalam hidup ini. Kami berdoa kepada-Mu dan bersyukur bersama dengan mereka yang bersukacita, oleh karena berbagai hal yang membuat anak-anak-Mu, jemaat-Mu bersukacita. Kami berterima kasih bahwa malam ini kami mendengarkan salah seorang dari saudara kami, yaitu Mama Tata, yang boleh melahirkan penuh dengan sehat dan kuat yang datang dari Tuhan. Bayi yang dilahirkan boleh sehat dan kuat, kepulihan dan bagi ibu dan pertumbuhan bagi anak, kami bawa ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa dan berterima kasih bahwa kami sehat dan kuat. Namun di balik sehat dan kuat kami mengingat mereka dan berdoa bagi mereka yang pada saat ini sakit. Baik Bapak Odi yang akan dirujuk ke Makassar, saudara kami, anak kekasih kami Nita, yang semalam dibawa ke rumah sakit Laki Padada. Bahkan mungkin masih ada anggota jemaat yang lain yang tidak dapat kami jangkau dan tidak dapat kami dengar. Berkati mereka Tuhan. Bahkan mereka yang sakit pada saat ini, baik oleh karena terpapar virus corona, maupun semua umat-Mu di muka dunia ini
yang pada saat ini sementara menderita sakit penyakit apapun juga. Tuhan, Kau Maha Kuasa, Kau Maha Besar. Engkau yang menjangkau setiap anak-anak-Mu. Harapan kami bahwa Engkau memberkati mereka, mengurapi mereka, bahwa Engkau akan memulihkan mereka, Tuhan. Itulah harapan kami. Namun di balik itu, bukan kehendak kami yang jadi, melainkan kehendak Allah. Sebab jika kehendak Allah yang terjadi, pasti itu adalah sesuatu yang mulia bagi kami, mulia bagi Allah dalam hidup ini dan bagi kerajaan Tuhan. Ya Allah kami di sorga, kami berdoa kepadamu buat keadaan dunia pada saat ini yang sementara mengalami kecemasan, kegetiran oleh karena sakit penyakit. Dari sorgamu yang mulia, Engkau melihat kami dan memandang kami yang datang di dalam kerendahan hati kami, yang Tuhan sudah basuh dari dosa dan kesalahan kami. Karena itu kami memiliki kelayakan untuk datang kepada Tuhan, memohon berkat dan kasih-Mu bagi dunia yang pada saat ini sementara berada di dalam kecemasan oleh karena virus corona, bahkan penyakit-penyakit lain ya Tuhan. Kiranya Tuhan pun akan menyembuhkan setiap anak-anak-Mu dan senantiasa memberkati setiap orang yang bertanggung jawab atau turut untuk mengambil bahagian di dalam pemutusan rantai virus corona ini. Baik kami selaku rakyat, pemerintah, tenaga para medis. Allah kami mohon kiranya Tuhan memberkati kami sekalian. Kau yang berkuasa di atas segala-galanya. Karena itu, di dalam kekuasaan-Mu kami mohon, kiranya Allah menyembuhkan dunia yang ada pada saat ini. Banyak bencana-bencana alam atau peristiwa-peristiwa alam yang terjadi. Kami mohon berkat kasih karunia-Mu buat mereka yang mengalami kecemasan, kekhawatiran, ketakutan oleh karena peristiwa-peristiwa alam, baik longsor, banjir, gempa bumi dan lain-lain sebagainya. Allah kami, Kau Maha dahsyat bagi kami, Kau Maha kuasa dan Maha kasih, Kau menghiburkan dan menguatkan mereka. Orang tua kami yang sudah lanjut usia pun Tuhan memberkati. Anak-anak kami yang sementara bersekolah melalui sistem online, Tuhan juga memberi tanggung jawab yang sungguh bagi mereka, bagi anak-anak kami agar mereka belajar penuh dengan ketekunan yang datangnya daripada Tuhan. Persiapkan masa depan mereka di dalam melayani Tuhan, melayani bangsa dan negara, melayani keluarga, dan melayani diri mereka. Bapa di sorga, saat ini malam karunia Tuhan sudah datang melingkupi kehidupan kami lagi. Kami hanya mau membawa hidup kami ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan memberkati tidur kami, Tuhan memberkati istirahat kami, agar kami boleh bangun besok hari dan kami kembali berjumpa di dalam sebuah persekutuan yang indah. Kendati dibatasi oleh ruang, tetapi kami akan bersekutu untuk memperingati hari kematian Sang Juru Selamat kami yang siap untuk dihinakan, namun di balik semua itu ada kemuliaan. Ini kami Tuhan yang datang bermohon kepadamu, berdoa dan bersukacita, berpengharapan kepadamu, berserah diri kepadamu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri. Kita menyanyikan MJNE 123, Kasih Karunia Tuhan Yesus. Kasih karunia Tuhan Yesus, yang kasih Allah dan Roh Kudus beserta kita sampai selamanya. Saudara-saudara sidang jemaat yang kekasih di dalam Kristus Yesus, pergilah dengan damai sejahtera.
Saling mengasihilah kamu seperti yang telah diajarkan Yesus Kristus, sehingga melalui cara hidupmu terpancar kemuliaan Tuhan. Arahkan hati dan pikiranmu kepada Allah, terima berkat daripadanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Mari sekali lagi kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 376. Kidung Jemaat 376 kita nyanyikan ayatnya yang pertama dan ayatnya yang ketiga untuk menutup ibadah pada malam ini. Ikut Engkau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Engkau juru selamat, ku bahagia penuh. Ikut dan menyangkal diri, aku buang yang fana. Hanya turut kehendakmu dan padamu berserah. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Engkau juru selamat, ku bahagia penuh. Demikian ibadah kita pada malam hari ini dalam ibadah Kamis Putih dari Jemaat Ranelemo, Majelis Gereja, pengurus organisasi intragerejawi, mengucapkan selamat beribadah Kamis Putih, selamat beristirahat, dan semoga kita semuanya boleh bangun esok pagi kembali berjumpa di dalam ibadah hari Jumat Agung. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati kita semua.